Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Yuni Astuti, SE MBA. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan di Bank Bukopin Syariah pada tahun 2019. Adapun anggotanya, yang pertama, saya sendiri, Ilma Nur Indiastuti, NIM 185231161. Saya Alfiani Nur Istiqomah, NIM 185231162. Nama saya Dihayu Pitaloka, NIM 185231185. Saya Norma Prastwi Putri, NIM 185231202. Saya Risa Eka Wijayati, NIM 185231204. Adapun teknis analisis rasionya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profitabilitas. Di dalam rasio profitabilitas itu terdapat NPM, NOM, ROA, dan ROE. NPM atau Net Profit Margin itu mempunyai rumus laba bersih dibagi pendapatan bersih, di mana semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa kemampuan Bank Bukopin Syariah dalam menghasilkan laba bersih pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan. Hal tersebut terlihat dari hasil perhitungan current ratio yang semula pada tahun 2018 itu sebesar 0,752% menjadi 1,213% pada tahun 2019. Kemudian ada Net Operating Margin atau NOM. Dengan rumus laba operasional dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Dari hasil analisis NOM di Bank Bukopin Syariah tahun 2018 itu sebesar 5,77% dan pada tahun 2019 itu jumlahnya menurun menjadi 4,89%. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI, yaitu apabila nilai NOM di atas 3, maka bank dapat dikategorikan dalam keadaan baik. Dari standar tersebut, pada tahun 2018 dan 2019, NOM di Bank Bukopin Syariah berada pada kategori baik dengan nilai masing-masing 5,77% dan 4,8%. Rasio profitabilitas Bank Bukopin Syariah dilihat dari sisi ROA. Rumus ROA laba bersih per aset. Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat di slide, sehingga dapat diketahui ROA di Bank Bukopin Syariah pada tahun 2018 sebesar 11,12%. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 9,11%. Meskipun terjadi penurunan, namun kemampuan dalam menghasilkan laba atau profit juga besar. Kemudian dilihat dari sisi ROE. Rumus ROE laba bersih per modal. Sehingga dapat diketahui ROE pada tahun 2019 Bank Bukopin Syariah sebesar 0,2%. Maka kondisi Bank Bukopin Syariah sedang tidak baik. Karena apabila nilai ROE mendekati 100 maka akan semakin bagus. 29%. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Bank Syariah dalam membayar utang jangka pendek. Dilihat dari sisi current ratio. Rumusnya kas plus penempatan di BI dan bank lain dibagi utang lancar. Berdasarkan hasil perhitungan yang ada, dapat diketahui bahwa kemampuan Bank Bukopin Syariah dalam membayar utang jangka pendek pada tahun 2019 mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari hasil perhitungan current ratio yang semula pada tahun 2018 sebesar 103,48% menjadi 65,99% pada tahun 2019.
Kemudian pada sisi quick ratio, rumusnya kas per utang lancar. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui quick ratio di Bank Bukopin Syariah pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Bukopin Syariah kondisi keuangannya sedang baik. Selanjutnya yaitu Finance to Deposit Ratio atau FDR. Rumusnya total pembiayaan dibagi dengan total dana pihak ketiga. Untuk perhitungan rasio tahun 2018 itu 0,629%, sedangkan tahun 2019 1,213%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018. Yang kedua, utang lancar. Rumus utang lancar yaitu liabilitas segera ditambah sampai utang pajak. Dapat disimpulkan pada tahun 2019 Bank Syariah Bukopin mengalami penurunan utang lancar. Hal tersebut terlihat dari hasil utang lancar yang semula dari 1.393.582.585 rupiah menjadi 1.398.929.787 rupiah, yang berarti Bank Syariah Bukopin cukup baik dalam menangani utang lancar. Total dana pihak ketiga. Rumusnya simpanan nasabah dan bank lain ditambah dana syirkah temporer. Pada tahun 2018 berjumlah 4.416.218.894 rupiah, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 4.457.259.109.710 rupiah, yang berarti semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan Bank Syariah Bukopin untuk menyalurkan ke dalam bentuk kredit, di mana hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari bank itu sendiri. Rasio solvabilitas, debt to equity ratio atau DER, yang rumusnya adalah total utang ditambah dana syirkah temporer dibagi total modal. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa debt to equity ratio atau DER di Bank Bukopin Syariah pada tahun 2018 berjumlah 452.264,32 rupiah. Sedangkan untuk tahun 2019 berjumlah 486.140,27 rupiah. Artinya jumlah DER dari tahun 2018 sampai 2019 meningkat. Maka jika semakin besar nilai rasio ini menunjukkan semakin besar utang yang harus di-cover atau dibayarkan dengan modal yang dimiliki. Kesimpulannya, semakin besar nilai DER, maka semakin jelek kemampuan Bank Bukopin Syariah dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Rasio aktiva, Fixed Asset Turnover atau FAT. Rumus FAT sama dengan total pendapatan dibagi aset tetap bersih. Dilihat dari rasio aktivitas Bank Bukopin Syariah, semakin sering menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini terlihat dari nilai FAT Bukopin Syariah dari tahun 2018 0,68 menjadi 0,77 pada tahun 2019. Selanjutnya adalah total aset turnover atau TAT. Rumus TAT adalah total pendapatan dibagi total aset. Dilihat dari rasio aktivitasnya bahwa Bank Bukopin Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatannya pada tahun 2019 mengalami kenaikan.
Hal tersebut terlihat dari perhitungan current ratio yang semula pada tahun 2018 sebesar 0,038% menjadi 0,296% pada tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu rasio efisiensi atau biaya. Analisis BOPO. Rumus dari BOPO yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada slide, dapat diketahui BOPO di Bank Syariah Bukopin pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,6%. Apabila rasio BOPO bank pada suatu tahun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, maka operasional bank tersebut semakin efisien. Sebaliknya, apabila rasio BOPO bank pada suatu tahun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, maka operasional bank tersebut semakin tidak efisien. Kemudian rasio pertumbuhan, analisis book value per share atau BVPS. Rumus dari BVPS yaitu ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Dari perhitungan yang terdapat pada slide tersebut dapat diketahui bahwa nilai BVPS dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan. Artinya jika nilai BVPS lebih rendah daripada nilai pasar per saham, maka saham Bank Bukopin Syariah dapat dikatakan kemahalan atau overload. Kemudian yang selanjutnya yaitu rasio market base atau financial market. Analisis price to book value atau PBV. Rumus dari PBV yaitu harga saham di pasar dibagi nilai buku per lembar saham. Untuk harga saham di pasar, saham A yaitu 10.000 per lembar, saham B 100 per lembar, dan saham C 50 per lembar. Nilai buku dilihat dari modal dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui PBV di Bank Syariah Bukopin pada tahun 2019 yaitu pada saham A terdapat 0,092%, pada saham B terdapat 0,19% dan pada saham C terdapat 0,9%. Apabila nilai PBV berada di atas nilai 1, maka sudah dipastikan harga saham mahal. Begitupun sebaliknya. Maka Bank Syariah Bukopin pada tahun 2019 mengalami kondisi saham yang tidak baik. Dalam perhitungan rasio Al-Barakah tidak ada perbedaan pada rumus, sehingga hasil akhir sudah dipastikan sama. Kesimpulan dari analisis ini, berdasarkan teknis analisis rasio pada laporan keuangan Bank Bukopin Syariah pada tahun 2019 dalam keadaan baik atau cukup sehat jika dilihat dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio efisiensi. Kekurangan dari Bank Syariah Bukopin pada tahun 2019 terletak dari sisi market base, lebih tepatnya pada price to book value, di mana seharusnya posisi pendapatan saham berada di atas nilai 1, maka dapat dikatakan bank tersebut dalam keadaan baik. Tetapi yang terjadi pada Bank Syariah Bukopin, pendapatan saham berada di bawah nilai 1, sehingga bank tersebut dikatakan dalam keadaan tidak baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.